wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan ahli baik teman dari SKK Migas, Pak Rahmat Rizky Firdaus, Pak, hari ini yang mewakili Bapak Kepala SKK beserta rekan-rekan, teman-teman dari Komisi 3, staf ahli, staf di Komisi 3 DPR Aceh. Saya cuma ingin menambahkan saja Pak, yang pertama terkait yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Intinya itu yang kami sampaikan, bahwasanya kita butuh bagaimana barang yang selama ini dianggap haram oleh negara itu menjadi halal Pak. Supaya masyarakat tidak lagi kita sebut mencuri ketika dia menambang di tanahnya sendiri. Ini yang kita sampaikan. Jadi saya pikir itu sepakat, nanti bisa ditambahkan lagi oleh tenaga ahli kami. Namun di luar pada itu, saya masuk ke yang ingin saya tanyakan. Yang pertama Pak, beberapa waktu yang lalu saya sempat menggugat PT Pertamina, SKK, Menteri SDM, dan BPMA ke Pengadilan Negeri Pusat. Alhamdulillah dari keempat pihak itu yang paling kooperatif itu SKK Migas Pak. Itu dibuktikan dengan kehadiran para regalnya di pengadilan yang cukup lengkap dan selalu on time. Dan alhamdulillah kami sudah masuk di proses mediasi dan putus secara damai, dengan damai yang artinya proses dilanjutkan di luar pengadilan. Alhamdulillah. Namun yang ingin saya tanyakan atau saya mohonkan ke Bapak Migas, ini kebetulan Pertamina Rantau itu adalah daerah pemilihan saya dan kampung halaman saya. Mereka mengadukan Pak, yang pertama meminta supaya proses ini dibantukan jadi lebih cepat, yang disampaikan oleh ayah saya kami Gajah dan Meraban, supaya ini proses peralihan ke BPMA dan SKK ke BPMA, PT Pertamina ini bisa lebih cepat. Dan beberapa waktu lalu saya dapat telepon dari kepala BPMA, katanya progresnya sudah sangat baik Pak. Kenapa saya ingin segera cepat Pak? Saya juga ingin mengadukan ke Bapak, saya nggak tahu apakah tepat saya mengadu ke Bapak. Kalau memang nanti dirasa kurang tepat, mohon diarahkan saya kemana. PT Pertamina Rantau tidak melibatkan orang lokal dalam mempekerjakan pekerjaan. Ini menjadi catatan. Dan hari ini kami harus mengadukan ini ke SKK karena mereka berkontrak kerja dengan SKK. Jadi semua kontrak-kontraknya itu ke region 1 Pak, ke Jambi. Jambi atau Provinsi sekarang Pak? Jadi ada perubahan Pertamina secara organisasi, itu namanya Pertamina Hulu Roka. Ya. Dan dia itu dari mulai ujung Sumatera sampai ke Jambi. Memang terus dari PHR ini ada sub region lagi. Region 1 itu terdiri dari atau dan lain-lain, sama yang Jambi itu. Saya ada 2 dan 3 ada di Hoka, region 4 ada di Prabumuli dan sekitar. Gitu Pak. Jadi memang kantornya memang di Jambi. Jadi itu harapan kami Pak, supaya melibatkan orang lokal Pak. Karena mulai dari Pak Ridwan ya, baik manajer manajer area, general manager Pak, itu melibatkan orang lokal. Nah tiba-tiba sekarang vendor-vendor yang bekerja 100 juta, 200 juta, 500 juta itu orang lokalnya sudah subkontraktor Pak. Karena yang menang tendernya menurut informasi itu orang luar, orang Jakarta bahkan. Nah ini menjadi, saya kalau memang dirasa kurang tepat mengadu di sini, Bapak tolong bantu saya kemana saya harus mengadu, supaya orang-orang ini punya Pertamina di sana itu punya dampak sosial ke masyarakat. Nah, bahkan kami dapat informasi Pertamina sendiri punya koperasi yang juga mengerjakan kegiatan-kegiatan dalam itu Pak. Yang laundry, yang catering itu yang tadinya ditangani orang luar, sekarang dikerjakan di dalam. Tapi ini informasi belum tentu benar, mungkin nanti PSKK bisa mengecek kebenaran hal ini. Dan yang ketiga, nah ini mungkin di luar dari yang maksud Pak, Aceh di masa lalu tuh punya pertambangan gas yang sangat luar biasa, bahkan itu yang menjadi sumber kegaduhan Pak, sumber keributan PT Arun misalnya, PT Exxon di sana, itu sumber Pak.
Ketika di balik tembok ada rumah megah, ada dengan fasilitas mewah, sementara di sebelahnya lagi ada gubuk. Ini yang menjadi sumber dulu, sehingga setiap gerakan-gerakan itu, bahkan PTA Arum itu disikat PTA Pantang Terima Aceh gitu Pak, sampai sikat seperti karena tidak terlibatan orang Acehnya sendiri begitu, dan ini menjadi biang. Makanya kita pikir masalah migas ini harus kita urus dengan hati Pak. Maka kanun ini kami bersepakat di Komisi 3, kita jadikan kanun ini bagian dari amal jariah kita Pak. Semoga perda yang kami buat, yang kita susun ini punya dampak manfaat buat masyarakat dan kita mengalir pahala. Seperti disampaikan Pak Ketua tadi, mungkin kita tidak lagi di DPR, mungkin kita tidak lagi hidup dunia ini, tapi pahala itu terus mengalir ke kita. Dan di sana yang paling besar itu Pak, sekarang aset K3S yang lama. Aset K3S yang lama itu belum beralih ke pemerintah Aceh Pak. Belum beralih ke pemerintah Aceh, itu triliunan itu Pak. Karena kan dia cost and recovery, otomatis kan dibeli dengan memotong biaya gas yang diambil dari tanah Aceh. Dan sekarang itu tidak bisa, mungkin orang Aceh memanfaatkan untuk apapun itu tidak bisa. Nah, ini yang mungkin harus saya sampaikan ke Bapak. Dan yang terakhir, ini mungkin curhat Pak, curhat masyarakat juga, karena begitu kemarin disampaikan di 2021 bahwasanya tambahan dana bagi hasil migas Aceh dapat 200 miliar kalau saya tidak salah, dengan alasan sama seperti Bapak sampaikan, harga minyak di tahun 2020 ini sangat rendah. Cuman yang jadi masalah di masyarakat kita Pak, harga minyak di SPBU kok nggak turun-turun gitu Pak. Kenapa? Di hulunya murah, tetapi di hilirnya itu nggak berubah. Jadi bagaimana kami bisa melogikakan ini ke masyarakat? Saya kira itu saja Pak Ahmad Rizky Firdaus. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.